这位道姑，我今天可没有带兵器，借你的兵器一用喽。你到底是谁？大美人，你忘了我了吗？杨过，我还抱过你呢。哎，弟子拜见李师伯。敢做就不敢认吗？李莫愁，我警告你，别胡说啊！真是师门不幸，我们古墓派出了你们这对狗男女。放屁！我今天不能不打你！Di akhir part 2 sebelumnya, terjadi pertarungan menarik antara Limo Cho dengan beberapa pendekar muda yang secara serentak menyerang Limo Cho. Pendekar-pendekar muda itu adalah Yang Guo, Lu Wusuang, Ye Luqi, Ye Luyan, Chen Ying, dan Wan Yanping. Tapi di tengah pertarungan mereka datanglah Wu bersaudara dan Guo Fu yang berusaha ikut membantu melawan Limo Cho. Limo Cho berusaha menghindar dan melarikan diri saat melihat Guo Fu yang datang dan berusaha membantu Yang Guo dan pemuda lainnya. Ia khawatir Guo Jing dan Huang Rong ada di sekitarnya sehingga ia pun mengambil inisiatif untuk meninggalkan pertarungan itu. Seusai Limo Cho pergi, Guo Fu pun berusaha mendekati Yang Guo. Guo Fu nampak sangat gembira saat melihat Yang Guo yang telah terpisah sangat lama dengannya dari waktu mereka masih kecil. Hal itu membuat Lu Wusuang merasa terganggu, alhasil terjadilah perang mulut antara Guo Fu dan Lu Wusuang hanya karena ketidakcocokan mereka atas sikap masing-masing dari mereka. Yang Guo pun berusaha melerai dan mengajak mereka semua untuk makan dan minum di sebuah kedai. Dan tanpa mereka sadari Chen Ying yang saat peristiwa ini masih misterius untuk mereka, telah diam-diam menyelinap pergi semenjak Limo Cho melarikan diri. Dalam perjamuan ini selalu timbul perdebatan antara Guo Fu dan Lu Wusuang. Tak hanya itu, Wu bersaudara yang menaruh hati terhadap Guo Fu pun mulai iri kepada Yang Guo yang mendapat perhatian oleh Guo Fu. Sehingga terjadi perdebatan saling nyinyir di antara mereka hingga perjamuan itu pun bubar. Tapi mereka menginap bersama di sebuah penginapan di dekat kedai tersebut. Hingga pagi tiba mereka semua kehilangan Yang Guo, yang pergi tanpa pamit. Yang Guo kembali berusaha mencari Bibi Lung hingga sampailah ia di Gunung Huasan. Di sana ia terus meratap karena belum bisa menemukan Nona Lung yang terpisah karena kesalahpahaman di antara mereka. Di tengah permenungannya muncul seseorang yang sudah nampak tua, dan ia dengan ramah menyapa dan menghibur Yang Guo yang sedang berduka. Tak disangka orang tua ini adalah pendekar besar yang terkenal di Wulin. Ia adalah ketua partai Kaipang yang ke-18 dan merupakan guru dari Huang Rong dan Guo Jing. Ia adalah Hong Qigong yang terkenal dengan sebutan pengemis utara. Hong Qigong yang hobi makan mengajak Guo Jing untuk mengambil kelabang dan kemudian bersama memakannya. Lalu kemudian ia ingin tidur dan berpesan kepada Yang Guo untuk menjaganya. Tak disangka di saat Hong Qigong tertidur, muncullah wanita tua yang memiliki dendam terhadap Hong Qigong. Ia adalah Qiu Yinong. Qiu Yinong adalah wanita yang memiliki kisah asmara dengan Hong Qigong, yang karena kesalahpahaman di antara mereka timbullah dendam dalam hati Qiu Yinong untuk membunuh Hong Qigong dengan tangannya sendiri. Tetapi saat Qiu Yinong hendak membunuh Hong Qigong yang sedang tidur, Yang Guo muncul dan membawa lari Hong Qigong dari tempat itu.
tapi Qiu Yinong terus mengejarnya. Terjadi pertarungan antara mereka, hingga Hong Qigong terbangun dan berusaha menghentikan Qiu Yinong yang telah dirasuki hawa membunuh. Tak sengaja keduanya jatuh ke tebing. Beruntung dengan cepat Yang Guo melemparkan akar pohon untuk menyelamatkan mereka. Tapi Qiu Yinong yang sudah terbutakan oleh dendam tidak mau menerima bantuan dari Hong Qigong. Ia memilih melepas tali yang memegangnya, dan ia pun terjatuh dan hilang. Dengan sedikit kecewa Qigong pun kembali ke atas menemui Yang Guo. Singkat cerita, Ouyang Feng tiba-tiba datang dan menyerang Hong Qigong. Terjadilah pertarungan panjang di sini. Berkali-kali Yang Guo berusaha melerai perkelahian itu, tapi Ouyang Feng yang telah menjadi gila begitu terobsesi untuk menjadi pendekar terkuat, hingga saat ia tak mampu dengan mudah melawan Hong Qigong, ia pun terus berusaha menyerang Hong Qigong. Akhirnya mereka pun beradu tenaga dalam dan terluka berat karena pertempuran itu. Tapi Ouyang Feng yang tak mau kalah terus menantang Hong Qigong untuk bertarung. Melihat mereka berdua sudah tidak memiliki tenaga untuk bertarung, keduanya sepakat melakukan duel teknik dengan menggunakan Yang Guo sebagai objek teknik bertarung tersebut. Hong Qigong pun mengarahkan Yang Guo menggunakan jurus tongkat pemukul anjing dari jurus ke-1 hingga terakhir. Dan secara bergantian Yang Guo mendengarkan Ouyang Feng untuk mempraktekkan penangkal dari jurus tongkat pemukul anjing tersebut. Tetapi pada jurus yang ke-36, Ouyang Feng kesulitan memecahkan teknik Hong Qigong. Hingga semalaman Ouyang Feng berpikir, dan akhirnya menemukan cara untuk menangkal jurus ke-36 tersebut. Seusai pertarungan itu Qiu Yinong pun muncul dengan tertawa. Melihat Hong Qigong yang terluka parah, ia memanfaatkan untuk membunuhnya. Yang Guo hendak menghentikan laju pedang dari Qiu Yinong, tetapi Hong Qigong justru melemparkan Yang Guo supaya tidak menghalangi laju pedang Qiu Yinong. Melihat Hong Qigong yang berdarah dan tak berdaya, Qiu Yinong pun tertawa terbahak-bahak, tetapi ia kaget melihat gelang merah di tangan Hong Qigong yang pernah ia berikan kepada penyelamatnya sewaktu ia masih muda. Ada kisah cinta panjang dan dalam antara Hong Qigong dengan Qiu Yinong. Hingga karena cinta dan rasa iba Hong Qigong ia rela mati di tangan Qiu Yinong. Tapi gelang ini menyadarkan Qiu Yinong bahwa ia telah salah mendendam kepada orang yang telah berjasa kepadanya. Ia pun ikut mati bunuh diri di tempat itu. Kisah cinta mereka akan kita bahas tersendiri di konten lain di channel ini. Maka like and subscribe channel ini. Setelah kematian Qiu Yinong dan Hong Qigong, Ouyang Feng yang terluka pun akhirnya meninggal. Ketiganya dikubur Yang Guo, lalu Yang Guo pun kembali melanjutkan perjalanannya mencari Nona Lung. Apakah Yang Guo mampu menemukan Nona Lung? Apakah kabar kematian Hong Qigong dan Ouyang Feng terdengar ke seluruh pendekar di Tanah Wulin? Di part berikutnya kami akan mengulas sebuah momen menarik dalam pertemuan pendekar Wulin yang dalam waktu bersamaan Yang Guo bertemu dengan Nona Lung. Dari jutaan kisah menarik, dan dari setiap kisah, usia.